Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu hari ini. Tuhan, urapi hamba-Mu di dalam keterbatasan kekurangan dapat menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami yang mendengar sabda-Mu, kami lebih mengerti, memahami akan kehendak Tuhan, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Hamba serahkan waktu pembacaan dan penguraian firman ke dalam tangan kuasa pimpinan pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Tuhan memberikan kita kesempatan boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan di awal bulan Mei, di minggu yang pertama. Semua itu adalah kebaikan Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki bulan Mei, adalah bulan penginjilan, karena gereja sudah menetapkan bulan Mei adalah bulan penginjilan, dan tema-tema khotbah di sepanjang bulan Mei juga akan bicara tentang penginjilan. Bagaimana kita memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, didorong untuk membawa jiwa lebih banyak kepada Tuhan, memberitakan Injil Yesus Kristus kepada keluarga kita yang belum percaya. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan, temanya surat kiriman Kristus. Saudara dan saya adalah surat-surat Kristus, ya. Mari kita membuka surat 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata demikian, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu, berbicara tentang surat kiriman Kristus. Surat adalah suatu benda yang tidak asing bagi kita. Setiap kita pasti sudah mengenal yang namanya surat. Kita pernah menulis surat, ya. Saya yakin percaya kita pernah menulis surat, mengirim surat, dan menerima surat, ya, dari teman-teman kita. Kalau kita melihat pada zaman dahulu, orang sudah gemar, ya, suka sekali untuk menulis surat, ya. Mereka menulis surat, mereka mengukir pada loloh batu, ya. Kalau kita melihat sekarang ada batu-batu, ya, ada tulisan-tulisan. Nah, itu zaman dahulu mereka suka mengukir tulisan di loloh batu. Mereka juga menulis surat dengan bambu atau bulu yang dicelupkan pada tinta, ya. Kalau kita di China itu mereka zaman dulu menulis, ya, dengan bambu, ya, dengan tulisan-tulisan yang begitu bagus. Dan mereka juga menulis surat melalui pulpen dan pena, ya, pena, dan hingga mengetik surat, ya, mengetik. Zaman dahulu kita juga mengetik, ya, mengetik surat, kita mengirim surat, dan juga sekarang kita menulis surat melalui handphone, ya, HP kita, laptop kita, komputer. Ini adalah satu perkembangan yang terjadi di dalam hal menulis. Ada satu perkembangan. Kalau zaman dahulu itu tidak ada alat komunikasinya, tidak begitu canggih, tidak lancar seperti sekarang ini, ya. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa perkembangan tulis menulis itu begitu pesat, ya, berkembang sekali. Dan saya teringat pada tahun
70-an ya, Bapak Ibu yang pada hidup di tahun 70-an atau 80-an, ya kalau kita ingin berkenalan dengan seorang teman atau sahabat, pasti kita akan menulis surat pada selembar kertas, kita kirim kepadanya, maka terjadilah surat menyurat, teman korespondensi yang namanya sahabat pena, ya. Sahabat pena. Hanya melalui tulisan saja kita bisa berkenalan dengan dia dan kita minta fotonya dikirim lewat kantor pos, ya. Lewat kantor pos. Nah, itu adalah sahabat pena. Nah, ketika kita tinggal di luar kota, ya, waktu kita sekolah di Pulau Jawa, kita rindu kepada orang tua kita yang ada di kampung halaman, di Pontianak atau di Nias, di Singkawang, di mana ya, kita rindu kepada mereka. Kita juga menulis surat kepada orang tua kita, memberitahukan tentang keadaan kita, kondisi kita, kebutuhan kita, dan pergumulan hidup kita selama kita tinggal sendirian. Dan kita juga menanyakan kondisi keadaan orang tua kita di kampung, tentang kabarnya, tentang kesehatannya baik, sehatkah semua ya kita tanya, kita menulis surat kepadanya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita jatuh cinta ya kepada seorang gadis, kita ingin berkenalan dan mengenalnya lebih dalam lagi, kita suka kepada gadis itu, maka kita juga akan menulis surat kepada gadis yang kita suka, yang kita cintai, ya, mengungkapkan isi hati dan perasaan kita kepadanya melalui surat. Itu yang itu disebut surat cinta, ya, surat cinta. Nah, Bapak Ibu, kita masih selain surat pemberitahuan, surat cinta, masih banyak jenis-jenis surat lain yang kita kenal, ya. Misalnya surat keputusan, surat edaran, surat terbuka, surat hutang, surat tagihan, surat wasiat, ya, surat wasiat, surat nikah, surat apalagi banyak ya, banyak lagi surat keputusan, dan ada satu lagi surat kaleng, ya, surat kaleng. Biasa orang juga sering menulis surat kaleng kan, surat yang tidak ada nama dan pengirimnya. Isi suratnya hanya mengkritik, menjatuhkan, menfitnah, menghakimi, menjelek-jelekkan orang. Nah, itu surat kaleng. Itu orang bisa menulis tidak bertanggung jawab, ya. Nah, itu jangan kita melakukan hal itu, Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, banyak sekali jenis-jenis surat yang sudah kita kenal. Nah, surat, berbicara tentang surat, surat adalah sarana, alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis kepada orang lain. Kita memakai surat untuk menyampaikan isi hati, pikiran, perasaan, dan sikap kita kepada orang lain. Rasul Paulus itu menggambarkan murid-murid Kristus itu sebagai surat pujian atau surat Kristus yang tadi kita baca, dikatakan surat, ya, surat pujian atau surat Kristus. Surat yang Tuhan pakai untuk mengkomunikasikan Injil dan kebenarannya, ya, agar orang-orang lain yang membacanya dapat memuliakan Allah. Itu Rasul Paulus menggambarkan kita adalah surat pujian atau surat Kristus yang Tuhan pakai. Nah, Rasul Paulus mengatakan ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca semua orang. Rasul Paulus mengatakan kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Kata kamu di sini tidak mengacu kepada semua orang di Korintus, tetapi menunjuk kepada orang percaya yang menjadi jemaat Korintus. Jadi kamu di sini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang hidup saleh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kehidupan orang-orang di Korintus, mereka memerlukan surat pujian. Surat pujian di sini adalah surat keterangan,
Ya, surat keterangan atau surat yang menerangkan bahwa mereka memiliki suatu kelakuan yang baik, sikap hidup dan tingkah laku yang baik. Nah, mereka membawa surat pujian ini atau surat keterangan ini untuk dipakai sebagai surat izin di dalam membuka usaha, ya, menjalankan pekerjaannya. Nah, dengan surat pujian ini mereka mencari keuntungan bagi diri sendiri. Ya, bagi sendiri. Kalau sekarang mungkin surat kelakuan baik dari polisi. Ya, kalau kita punya mau bekerja, melakukan suatu pekerjaan, kita minta surat kelakuan baik dari kantor polisi. Nah, dengan surat itulah kita gunakan untuk melamar pekerjaan, untuk bekerja, supaya kita memiliki satu kelakuan yang baik. Ya, tidak pernah melakukan tindak kejahatan, tidak kena narkoba, ada kelakuan yang baik. Nah, dengan surat pujian inilah mereka melamar pekerjaan, tapi untuk apa? Untuk keuntungan diri sendiri, mereka bekerja, melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya, tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang jahat. Nah, Rasul Paulus, kita melihat Rasul Paulus setelah dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dia adalah orang yang sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan. Dia giat, bersemangat melayani Tuhan, dan dia rela menderita demi Injil. Rasul Paulus mengasihi orang-orang yang belum diselamatkan. Ya, dia memberitakan Injil, membawa jiwa kepada Tuhan. Rasul Paulus melakukan pekerjaannya dengan penuh ketulusan. Ya, dia rajin, bertanggung jawab, penuh dengan tulus dan penuh dengan sukacita. Dia melakukan pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus bekerja, dia bukan berdasarkan dengan kehebatan diri sendiri, kemampuan sendiri, tapi dia melakukan pekerjaan Tuhan itu dia berdasarkan kepada kuasa dan kasih karunia daripada Tuhan. Paulus tidak memerlukan surat pujian ya di dalam melakukan pekerjaannya. Di ayat 1 dikatakan, adakah kami mulai memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Jadi Rasul Paulus melakukan pekerjaannya, dia tidak perlu surat keterangan, surat pujian dari orang lain. Dia juga tidak memuji diri sendiri atau tidak memegahkan dirinya ketika dia melakukan pekerjaan Tuhan. Dia tidak sombong, tapi dia dengan rendah hati melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, Rasul Paulus kita melihat di sini, dia mengatakan kamu. Ya, kamu itu adalah orang-orang percaya, orang-orang saleh di Korintus yang menjadi pujian bagi Paulus. Jadi orang-orang percaya itu tertulis di dalam hatinya Paulus. Misalnya kalau Bapak Ibu pelayan-pelayan Tuhan, ya melayani Tuhan dengan baik, dengan sukacita, rajin, bertanggung jawab, ya dipakai Tuhan luar biasa, itu Bapak Ibu itu ada di hati saya, ya, di hati saya. Ya, saya ingat, oh ini Bu Murni melayani dengan tulus gitu ya, ada di hati saya. Saya ingat gitu ya. Nah, itu pujian saya keluar. Jadi jemaat Korintus, orang-orang percaya yang melayani Tuhan, itu ada di hatinya, hati Paulus ya. Hati Paulus ada di hatinya Paulus. Jadi keselamatan orang-orang di Korintus menjadi kesaksian Paulus di hadapan Allah. Saya bersaksi di hadapan Allah bahwa jemaat orang percaya di Korintus baik. Saya sudah memuji mereka baik. Mereka semua ada di hati saya. Itu kata Paulus di sini. Ya, mereka yang diselamatkan itu sudah menjadi surat Kristus. Jemaat Korintus orang percaya, mereka sudah menjadi surat Kristus, kata Rasul Paulus. Nah, ayat 3 dikatakan, firman Tuhan mengatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Rasul Paulus berkata, kamu adalah surat Kristus. Di sini Paulus menganalogikan atau menyamakan kamu
atau orang-orang percaya sebagai surat Kristus karena dia ingin melihat jemaat Korintus menunjukkan kualitas hidup seperti Kristus. Nah, saat mereka menjalani hidup kekristenan yang berkualitas, maka semua orang akan melihat mereka, orang akan menyaksikan Yesus Kristus di dalam hidupnya, ya. Jadi kalau saudara saya sebagai anak Tuhan, kita menjalankan kehidupan kita dengan berkualitas, bermutu, ya. Kualitas hidup seperti Kristus hidup, maka orang akan melihat, ya, mereka akan menyaksikan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca dan dilihat orang. Jadi orang lain melihat kita, dia akan melihat Kristus di dalam sikap hidup dan tingkah laku kita. Oleh karena itu, hidup kita membuka kesempatan, ya, untuk menceritakan Injil Kristus kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, ini ada satu kesempatan yang baik buat saudara saya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita membuka hidup kita, ya, diri kita untuk bisa dilihat orang. Nah, dengan mereka melihat kita, mereka membuka kesempatan melalui diri kita untuk menceritakan Injil Yesus Kristus kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita sadar bahwa diri kita sebenarnya merupakan sebuah surat, ya, sebuah surat, bukan hanya surat tetapi dikatakan surat yang terbuka. Surat terbuka. Nah, kita adalah surat terbuka yang bisa dibaca banyak orang. Sebagai orang percaya, kita seharusnya menjadi surat yang bukan sembarang surat tetapi menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain. Bapak Ibu, Yesus adalah satu pribadi yang terbuka, ya, terbuka. Kita melihat Tuhan Yesus waktu dia di dalam dunia ini, dalam pelayanannya, dia selalu terbuka, bisa dilihat semua orang. Kemanapun Yesus pergi, ia dapat dikenali oleh semua orang sebagai pribadi yang membawa kasih, menebarkan kasih. Yesus Kristus kemana pergi, dia selalu membawa kasih, menebarkan kasih kepada semua orang. Ya, Yesus Kristus satu pribadi yang menebarkan kasih, yang mengasihi orang-orang yang berdosa. Dia juga mengasihi, berbelas kasihan kepada orang-orang yang miskin, yang menderita, yang lapar, haus, ya, yang anak-anak yatim, janda-janda miskin. Tuhan Yesus mengasihi, ya, berbelas kasihan kepada mereka. Terhadap orang-orang yang letih lesu, yang terlantar, tidak digembalakan juga, Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Tergerak oleh belas kasihan untuk apa? Menolong, ya, menolong, meringankan penderitaan yang mereka alami, menolong mereka yang susah. Terus Tuhan Yesus memulihkan, menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang menderita sakit. Banyak sekali di kitab Injil diceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta, yang bisu, ya, yang tuli disembuhkan, yang kerasukan setan dibebaskan. Terus yang lumpuh bisa berjalan, buta melihat. Semua ini adalah Tuhan memulihkan, ya, sakit penyakit yang diderita oleh orang. Tuhan Yesus juga menyelamatkan mereka yang terhilang, yang tersesat, yang masih hidup di dalam kegelapan. Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkan mereka, membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Itu yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan pelayanannya selama di dalam dunia ini. Dia membawa kasih, mengasihi orang-orang yang berdosa. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya pengikut Kristus, kita sepatutnya hidup menebarkan kasih, membawa kasih kepada orang lain. Ya, Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Kita
hidup di dunia ini kita membawa terang Kristus di tengah-tengah dunia kegelapan. Ya, supaya terang kita, hidup kita itu bercahaya di depan orang. Ada mencerminkan satu kehidupan Kristus. Ya, ada cahaya Kristus yang tampak di dalam kehidupan kita. Supaya orang melihat perbuatan kita yang baik, kelakuan yang baik, tingkah laku yang baik, tutur kata yang baik, sikap hidup yang baik. Ya, mereka akan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bapak Ibu, surat Kristus berarti surat yang membawa terang, ya, supaya seperti Kristus merupakan terang dunia, kita pun seharusnya siap menjadi terang yang bisa dilihat oleh orang lain dengan mudah lewat tulisan Roh Kudus dalam hati kita. Jadi melalui kehidupan kita, orang lain akan melihat apakah Kristus ada di dalam kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan ya di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Karena dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan kapanpun waktunya kita sedang mempertaruhkan nama Kristus di mata dunia. Jadi sikap, tutur kata, dan perilaku kita sehari-hari akan terlihat jelas seperti coretan di lembaran kertas kehidupan. Nah, inilah surat terbuka kita di mana orang lain dapat melihat dan membacanya secara langsung. Karena kita ada surat Kristus yang terbuka, ya bisa dilihat orang, tidak bisa ditutup-tutupi. Nah, sebagai surat Kristus atau surat kiriman Kristus, kita sebagai orang percaya atau pengikut Kristus, kita tidak bisa memakai topeng. Ya, hidup kita tidak bisa berpura-pura. Dari luar tampak baik, tetapi di dalam ternyata buruk atau busuk ya. Nah, sikap seperti ini sekalipun ditutupi, lama-kelamaan akan terbongkar dan tidak menjadi berkat. Ya, sesuatu yang busuk tidak bisa ditutupi, ya pasti suatu saat akan terbongkar ya, terlihat keluar, tercium keluar. Nah, itu tidak bisa. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kita harus memiliki, sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki integritas ya, seperti Kristus. Apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya, punya integritas, menjadi seorang yang dapat dipercaya, jujur, benar di hadapan Tuhan. Omongannya bisa dipegang, ya, tidak ada kemunafikan atau kepalsuan di dalamnya. Itu menunjukkan satu integritas sebagai anak Tuhan. Jadi Rasul Paulus juga menyampaikan, untuk menjadi surat Kristus yang efektif, kita harus menjaga hati. Kita harus menjaga hati. Dikatakan ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis dalam pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi kita memberi diri agar hati kita dikuasai Roh Kudus, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, katakan, dan pikirkan merupakan pancaran terang firman Tuhan. Jadi melalui sikap demikian kita dapat menjadi kesaksian hidup yang mencerminkan Kristus, dan hidup kita akan menjadi berkat, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka hati kita supaya firman Tuhan menguasai hati kita. Ya, kita berdoa agar Roh Kudus memampukan kita untuk menerapkan firman di dalam hidup kita. Kiranya kita dapat menjadi surat Kristus yang terbuka, serta menjadi berkat dan memuliakan nama Bapa di sorga. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah surat Kristus yang ditulis oleh Roh Kudus. Dikatakan ya, kita adalah surat Kristus yang ditulis oleh Roh Kudus. Jadi Rasul Paulus menegaskan bahwa
tulisan-tulisan yang dapat dibaca oleh orang lain itu bukan ditulis dengan tinta biasa, melainkan dengan roh dari Allah yang hidup. Bapak Ibu, di zamannya bangsa Israel, kalau kita baca di kitab Keluaran ya. Jadi bangsa Israel, di zaman bangsa Israel Tuhan menuliskan hukum-hukumnya pada loh batu di gunung Sinai. Ya, kalau kita baca di Keluaran pasal 31 ayat 18, Tuhan sudah memberikan hukumnya, 10 hukum perintah Allah ditulis pada loh batu, 2 loh batu. Dan tetapi Bapak Ibu sekarang Tuhan sudah memberikan firman-Nya, ya, firman-Nya pada loh hati orang percaya. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita di dalam hati kita. Jadi kalau kita baca Yeremia pasal 31 33 dikatakan, aku ya Allah Tuhan akan menaruhkan Tauratku dalam batin mereka, ya, dalam hati kita, dan menuliskannya dalam hati mereka. Tuhan menuliskan firman-Nya, Tauratnya, ya, di dalam hati kita. Jadi kita sebagai orang percaya seharusnya menjadi sebuah surat Kristus yang bukan ditulis dengan tinta biasa, bukan pada loh batu, tetapi ditulis oleh Roh Allah yang hidup langsung ke dalam hati kita. Nah, dan dari hati kita inilah terpancar cara hidup kita yang akan mampu dibaca orang lain. Nah, jika yang ditulis jelek, ya, maka yang jelek akan dibaca orang. Sebaliknya, jika yang tertulis adalah gambaran Kristus, maka orang pun bisa membaca siapa Kristus sebenarnya lewat diri kita. Jadi setiap hari kita menulis lembaran, ya, menulis surat di dalam hidup kita. Orang bisa melihat dan membacanya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita telah dianugerahkan Roh Kudus, dan dalam hati kita Roh Kudus berdiam, tinggal. Karena kita adalah baitnya Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang tinggal diam di dalam hati kita. Roh Kudus inilah yang menolong kita, memampukan kita, ya, memampukan kita. Seperti katakan di dalam surat Galatia pasal 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Allah Bapa menyuruh anaknya, ya, roh anaknya ke dalam hati kita, yaitu Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Roh anaknya, Roh Kudus, ya, ke dalam hati kita. Sehingga kita menjalin satu hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Ada satu relasi yang baik dengan Allah Bapa. Sehingga kita bisa disebut anak-anak Allah. Dan kita bisa memanggil Allah Bapa kita dengan sebutan, ya Abba, ya Bapa. Kita berdoa, Bapa di surga, Bapa kami di surga. Jadi anak-anak Tuhan punya satu hubungan yang dekat, yang intim dengan Bapa, sehingga kita bisa menyebut Allah kita dengan sebutan Bapa, ya Bapa kita. Ini adalah satu hidup di mana ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi apakah hati kita berisi firman Tuhan dan mencerminkan Kristus dengan benar, atau kita terus-menerus menunjukkan karakter yang jelek? Itu akan mempengaruhi pengenalan orang akan Kristus. Bapak Ibu, ya mungkin kita rajin beribadah, ya. Kita rajin beribadah, kita rajin melayani Tuhan, kita setiap hari menyebut nama Tuhan, tetapi kita memiliki perilaku yang jelek, karakter yang tidak baik, ya. Maka orang lain pasti akan menertawakan kita, ya, menertawakan kita. Dan mereka juga akan menertawakan Tuhan dan Juru Selamat kita. Kok anak Tuhan punya tutur kata yang gak baik, karakter yang gak baik, sikap hidup yang gak baik, perbuatannya gak mencerminkan seorang anak Tuhan. Ya lebih baik jangan jadi anak Tuhan. Orang akan melihat kan,
tertawa. Waduh, nggak benar nih. Dia bukan anak Tuhan yang bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen pasti gambarannya baik, tutur kata yang baik, ya sifat yang baik gitu ya. Nah itu mencerminkan seorang anak Tuhan yang baik. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu kita perlu menjaga hati kita ya, menjaga sikap hidup kita di dalam kehidupan kita. Jadi menjadi surat Kristus berbicara tentang apa? Sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Ya. Jadi menjadi surat Kristus itu berbicara tentang sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Karena di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23 itu mengingatkan kita untuk terus menjaga hati. Karena dari hatilah sebenarnya sebuah kehidupan itu terpancar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sangat penting Bapak Ibu Saudara kita harus menjaga hati kita. Ya, hati kita di hadapan Tuhan. Jadi artinya apapun yang terpancar keluar merupakan cerminan bagaimana keadaan hati kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus kita menjaga hati kita dengan baik ya. Jagalah hati kita dengan baik, waspadalah, selalu berhati-hatilah. Ya. Jadi kita menjaga hati kita sesuai dengan firman Tuhan, Kita taat kepada firman Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan itu sangat penting. Karena taat itu adalah sebuah pilihan hidup, bukan masalah bakat atau talenta. Dan Tuhan sudah memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus yang menuntun, membimbing, dan memberikan kesanggupan kepada kita untuk melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita bisa melakukan firman Tuhan, tak firman Tuhan, karena ada Roh Kudus yang memampukan kita. Saya juga tidak mampu, ya Bapak Ibu tidak mampu, tapi kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, pasti kita mampu ya melakukan kebenaran firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Karena Roh Kudus itulah yang akan menolong kita, memampukan kita, membimbing kita, mengarahkan kita, ya memberikan kita kekuatan, ya kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus juga mengingatkan kita ya di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 21 hingga 23. Ya. Jadi Yesus mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga hati, ya selalu menjaga hati. Yesus berkata, sebab dari dalam hati orang itu timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi semua yang jahat itu timbul dari dalam, dari hati kita yang menajiskan orang, ya, membuat orang tidak suka, ya, najis. Nah itu Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita ya sebagai anak-anak Tuhan harus selalu menjaga hati, Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia di sekeliling kita ya hanya mengenal Injil yang terlihat di dalam kehidupan kita. Jadi setiap hari kita sedang menulis sebuah Injil, satu pasal ya setiap hari, yaitu melalui perbuatan yang kita lakukan dan kata-kata yang kita ucapkan. Setiap hari kita menulis satu pasal Injil kehidupan. Ya, jadi kita menulis melalui perbuatan kita yang kita lakukan dan kata-kata yang kita ucapkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, orang lain akan membaca apa yang kita tulis setiap hari, yaitu melalui kesaksian hidup kita. Kalau hidup kita memiliki satu kesaksian hidup yang baik, orang akan melihat, wah
anak Tuhan ini benar, anak Tuhan memiliki satu kesaksian hidup yang baik. Dia adalah surat kiriman Kristus yang bisa dibaca, dilihat orang lain. Surat yang terbuka, tidak ada kepura-puraan atau topeng, kemunafikan. Tapi dia adalah seorang anak Tuhan yang punya integritas, jujur, benar, bisa dipercaya, ya, menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menolong kita supaya kita menjadi surat kiriman Kristus ya untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita menyaksikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan sehingga mereka melihat kita punya kesaksian hidup yang baik, mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan jika hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kami adalah surat kiriman Kristus yang Tuhan kirim ke dalam dunia ini untuk bersaksi, untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kami ada surat terbuka yang bisa dibaca, dilihat orang setiap hari kami menulis Injil satu pasal setiap orang sehingga orang bisa membacanya. Tuhan tolong kami, Allah Roh Kudus yang diam di dalam hati kami, yang memampukan kami supaya kami boleh menunjukkan satu karakter hidup yang baik sebagai anak Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, kami tahu kami manusia lemah, kami tidak sempurna, tapi Tuhan akan memampukan kami asal kami mau hidup taat kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa, Tuhan berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, kami dapat lakukan, terapkan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, dan hidup kami boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.